Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Fadlan Indra, mahasiswa Prodi Vokasi, jurusan Administrasi Perpajakan, Angkatan 21. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PPN, saya diminta untuk membuat sebuah video tutorial mengenai pengisian pada e-faktur. Nah, tanpa berkepanjangan kita langsung saja. Baik, sebelum memasuki aplikasi dari e-faktur itu sendiri, pertama kita harus melihat dulu untuk data-data yang nanti akan digunakan pada pengisian e-fakturnya atau soalnya yang dipaparkan untuk ujian akhir semester saya. Jadi di sini sudah terlihat soal ujian akhir semester, yaitu di mana kita menghitung SPT PPN 11 dari PT Sinchan. Di sini ada keterangan informasi profil dari PT Sinchan sendiri yang merupakan pedagang bahan kimia berdomisili di Jalan Pahlawan, bertopeng Blok Matahari dan seterusnya. Keterangan NPWP dan sejak kapan mulai dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian ada informasi tambahan yang dimana ini akan mempengaruhi perhitungan pada pengisian SPT induknya nanti. Nah, di sini seperti nomor yang akan digunakan, nomor seri fakturnya, kemudian PPN KMS, yaitu kegiatan membangun sendirinya, akan mempengaruhi juga pada perhitungan SPT induknya nanti. Dan terdapat kelebihan bayar bulan Februari sebesar 5 juta yang juga akan mempengaruhi pada perhitungan SPT masa PPN-nya. Kemudian ada instruksi dan di sini ada invoice pajak keluaran. Jadi dari dosen saya sudah mengklasifikasikan ya mana yang pajak keluaran, mana yang pajak masukan. Nah, ini untuk dokumennya, dokumen invoice-nya. Ini untuk pajak keluaran. Kemudian ini untuk pajak masukannya menggunakan faktur pajak. Nah, ini termasuk faktur pajak masukan namun dalam bentuk dokumen lain. Kemudian ada surat setoran pajak SSP-nya. Dan di sini ada kertas kerja SPT masa PPN yang apabila bisa digunakan untuk teman-teman menggunakan Excel ya untuk mengklasifikasi dari data yang ada di soal, kita alokasikan ke Excel dengan perhitungan yang sudah terperinci seperti berapa DPP-nya, PPN-nya, PPN dipungut sendiri, dan keterangan apakah dia termasuk PPN atau PPN yang difasilitaskan atau dibebaskan. Dan juga ada untuk PPN masukannya. Dan di sini keterangan untuk SPT masa PPN formulir 11 dari lampiran awal yaitu SPT induk hingga ke daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau dokumen pada B3. Baik, langsung saja kita mengakses aplikasi dari e-faktur itu sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman di laptop saya ini tidak bisa langsung ya aplikasi e-faktur kita open secara otomatis atau kita klik di taskbar karena harus dibuka langsung dari filenya. Ini namanya e-faktur dummy. Teman-teman pilih file yang bernama e-text invoice. Kita klik saja. Kita tunggu sebentar. Nah, baik, langsung ada tampilan yang pertama. Ini teman-teman jangan khawatir ya apabila muncul notifikasi error e-text 4001 karena ini karena kita menggunakan e-faktur dummy, kita tidak terhubung dengan internet, maka otomatis dari aplikasinya meminta untuk terhubung internet. Tapi jangan khawatir, itu tidak mempengaruhi hasil
nanti ketika mengunduh SPT-nya dan isi file CSV-nya. Jadi kita langsung klik OK saja. Kemudian untuk langkah berikutnya ada keterangan pilih database. Di sini kita pilih saja yang local database. Ini network database apabila teman-teman menggunakan e-faktur asli yang dimana saling terjaring antara pemegang-pemegang kepentingan pada perhitungan SPT PPN yang ada di perusahaan yang sedang dihitung SPT-nya. Kita langsung aja ke local database, connect. Dan untuk login e-tax invoice ini, nama dan usernya kita isi sesuai yang sudah diberikan dari pihak DJP, yaitu dengan nama user, admin, kemudian passwordnya 123. Oke, kita tunggu sebentar di proses loading. Nah, ini sudah muncul langsung ya keterangan dari PT Shinchan dengan keterangan-keterangan informasi profil lainnya mengenai PT Shinchan. Jadi langkah pertama dalam menggunakan aplikasi e-faktur, pertama kita ke menu file dulu, yang dimana kita membuat administrasi DB. Nah, ini ada beberapa DB yang sudah dibuat. Karena saya sudah membuat DB yang nanti akan digunakan untuk perhitungan SPT masa PPN di e-faktur, ini PT Shinchan. Jadi saya tinggal bisa langsung connect ke database. Namun apabila untuk teman-teman yang belum membuat database, bisa saja diklik buat database di sini. Sebelum diklik ini, ya, teman-teman harus mengisi nama database. Saya menyarankan untuk nama database-nya adalah nama perusahaan atau nama PT yang sedang dihitung SPT masa PPN-nya. Misal ambil contoh perusahaan Mahakarya. Nah, teman-teman tinggal klik buat database, nanti akan langsung muncul di kolom nama data dan status di sini. Nah, karena saya sudah buat sebelumnya, saya menamainya PT Shinchan, jadi sudah muncul di PT Shinchan. Kemudian apabila setelah membuat database, teman-teman langsung klik connect database. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian notifikasi sudah terhubung dengan database-nya PT Shinchan, kita oke. Kita tutup. Kemudian langkah kedua, kita ke manajemen upload ke profil alamat PKP. Nah, di sini akan muncul keterangan tentang PKP atau perusahaan yang kita sedang hitung SPT PPN-nya. Nah, di sini bisa ada keterangannya. Apabila tidak ada ketidaksesuaian, teman-teman bisa rubah yang warnanya terblok seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak bisa karena sudah otomatis mengikuti dari akun tadi yang pertama kali sedang login, yang admin 123 tersebut. Nah, kemudian di sini apabila ada informasi tambahan mengenai PT Shinchan yang tertera di soal yang teman-teman bisa tambahkan. Sebelumnya saya lihat dulu di soalnya. Nah, seperti di sini. Yaitu kode pos. Kita cek terlebih dahulu apakah ada keterangannya di sini. Sepertinya tidak ada, jadi bisa dilewati. Ini juga bukan apabila teman-teman tidak punya datanya, bukan berarti teman-teman tidak bisa melanjutkan ya. Namun hanya informasi tambahan yang dibutuhkan dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, kita masukkan saja di sini nomor teleponnya, kita copy, kita masukkan. Apabila ada nomor fax, bisa dimasukkan nomor fax, tapi pada keterangannya sepertinya tidak ada keterangan nomor faxnya. Nomor handphone juga tidak ada. Dan kemudian di pihak pendatangan ini, karena saya lagi tutorial yang dimana menjadi role play sebagai pihak yang memegang kepentingan di perhitungan SPT masa PPN perusahaan PT Shinchan, yang dimana saya memasukkan nama saya sendiri, kemudian jabatannya yaitu Direktur Keuangan. Kemudian pastikan kembali masa bukunya yaitu dari bulan Januari hingga bulan Desember atau 1 tahun. Kemudian kita langsung saja simpan. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu referensi. Nah, referensi ini ada lawan transaksi, barang jasa, referensi nomor faktur, administrasi user, setting aplikasi, yang dimana ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau untuk lawan transaksi ini, ketika teman-teman apabila mempunyai file CSV atau ingin mengisi secara manual, nantinya bisa langsung diisi
bisa di e-fakturnya, atau apabila teman-teman mempunyai file CSV-nya, teman-teman bisa mengimpor langsung. Jadi ketika nanti menghitung pajak masukan atau pajak keluaran, teman-teman tidak perlu repot-repot lagi mengisi satu-satu, baik dari nama lawan transaksi, alamatnya, NPWP-nya, dan beberapa hal yang mengenai informasi atau profil dari lawan transaksi. Nanti akan saya tunjukkan ketika mengisi pajak masukan, karena di pajak masukan teman-teman tidak bisa secara langsung mengisi di bagian faktur pajak masukannya, kemudian ketika nanti ada notifikasi harus mengisi NPWP dari perusahaan lawan transaksi di pajak masukan, itu teman-teman tidak bisa mendaftarkan seperti yang ada di pajak keluaran, barang jasa atau baru. Itu teman-teman tidak bisa menginputnya secara manual, namun harus melewati referensi. Kemudian kembali ke langkah pada prosedur e-faktur, kita ke referensi, kemudian klik referensi nomor faktur. Di sini karena saya ini untuk database yang sebelumnya, teman-teman tinggal klik perubahan tampilan. Nah, dia akan otomatis hilang. Kemudian rekam range nomor faktur. Nah, kemudian untuk nomor keterangan rekam referensi nomor faktur ini, yang dimana di aplikasi meminta nomor faktur awal hingga nomor faktur akhir. Nah, teman-teman untuk mengetahui di mana asal nomor faktur awal dan faktur akhir ini, teman-teman bisa klik di soalnya. Kalau di tempat saya karena sudah tertera di soal, kita bisa cari di informasi tambahan. Nah, ini sudah ada tertera ya, 00001500. Jadi kita masukkan 000, tahun SPT-nya yaitu 21.00.1501. Ini saya klik 1 karena yang terakhir kali dihitung faktur pajaknya itu 1.500, jadi kita memulainya dengan 1.501. Kemudian untuk nomor faktur akhirnya disesuaikan dengan jumlah pajak masukannya berapa, pajak keluarannya berapa, dokumennya itu kita tambahkan saja. Apabila jumlahnya 10, kita tetapkan jadi 10 karena kita ada beberapa dokumen pajak, kita buat jadi 1.600. Kemudian kita rekam nomor fakturnya untuk membedakan. Oke, baik. Untuk langkah berikutnya kita langsung masuk ke perhitungan faktur pajak keluaran. Nah, yang di pertama di sini teman-teman bisa mengeklik menu faktur, kemudian pajak keluaran, kemudian kalau mengisinya secara manual kita klik administrasi faktur. Nah, di sini ada tampilan daftar faktur pajak keluaran, ada kolom filter, perbaharui, rekam faktur, hapus, lihat detail, preview. Ini belum terisi. Ini ada fungsinya masing-masing apabila teman-teman sudah mengupload ya. Apabila ingin memperbaiki atau menghapus, ini beberapa menu pilihan di sini mempunyai fungsinya. Karena kita belum merekam atau menginput yang ada di soal dari pajak keluaran yang ini, dari PT Shinchan menjual barang ke PT Garuda, maka kita langsung saja untuk menginputnya diklik rekam faktur. Dan di sini ada beberapa informasi tentang detail transaksinya, apakah lawan transaksi merupakan pihak pemungut PPN atau bukan, jenis fakturnya, tanggal dokumen, laporan SPT-nya, nomor seri faktur pajak, nomor seri faktur, dan beberapa keterangan lainnya. Nah, di sini kita di input fakturnya kita langsung saja memasukkan data-data yang ada di invoice-nya dan di billing invoice. Pertama, mengisi detail transaksi betul kepada pihak yang bukan pemungut PPN karena PT Garuda Kencana bukan merupakan pihak pemungut PPN. Jenis fakturnya juga sama, faktur pajak bukan faktur pajak nanti. Yang kita ubah di sini tanggal dokumen mengikuti yang di soal, yaitu tanggal 2 Juni 2021. Nah, jadi untuk settingnya tanggal ini selalu tanggal sekarang ya, dia akan mengikuti 2023, misalnya tanggal sekarang tanggal berapa, dia akan mengikuti yang ada di settingan di laptop. Baik, di sini untuk referensi
fakturnya kita memasukkan nomor invoice-nya, kita salin saja. Ini sebenarnya tidak harus diisi, hanya keterangan tambahan, tapi saya mau isi saja. BWP tidak lengkap. Nah, ini karena belum diisi yang di bagian lawan transaksi ini, kita oke saja. Kita isi dulu nama dari PT Garuda Kencana, kita copy dari nama PT-nya terlebih dahulu, masukkan sesuai kolomnya. Sepertinya tidak bisa di copy karena mungkin saya salah tekan, kita masukkan secara manual saja. Kemudian alamatnya Jalan Jenderal Sudirman ini kita copy. Baik, kemudian ke lanjutkan di berikutnya yaitu ada detail transaksi. Di sini teman-teman mengisi informasinya, mendapatkan informasi di detail transaksi ini dari billing invoice yang tertera di sini. Untuk melakukan perhitungan, teman-teman klik rekam transaksi. Di sini kita masukkan kodenya terlebih dahulu. Ini juga berpengaruh ya teman-teman ya, apabila teman-teman sudah membuat referensi atau sudah mengimpor untuk data referensinya, bisa secara otomatis akan terrecord di sini. Mau masukkan terlebih dahulu. Nah, kalau di pajak keluaran bisa muncul keterangan seperti ini ya. Jadi kita tinggal rekam barang, jasa dan baru, kode barangnya sudah sesuai, namanya sudah sesuai, tinggal harga per barangnya yaitu 825.000. Namun hal ini nggak berlaku untuk pajak masukan, karena pajak masukan harus berdasarkan referensi. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana cara memasukkan data informasi di referensi. Kemudian kita simpan karena sudah sesuai untuk barang opak white-nya. Oke, kita simpan. Ingin mendefinisikan detail transaksi baru, ya, karena barangnya ada 2 di sini. Kita masukkan lagi untuk barang Mercury atau HE. Nah, ini tinggal rekam barang lagi. Dengan harga nominal per barangnya itu 1.240.000. Oke, kita simpan. Baik, jumlah barangnya itu 45. Kita simpan. Ini tidak, karena hanya 2 barang saja. Karena ini, jadi teman-teman bisa melihat ya, yang sudah tadi kita input di sini keterangannya. Kalau ingin berubah, tinggal ubah transaksi. Apabila ada kesalahan atau salahnya cukup banyak, bisa teman-teman hapus di menu hapus ini. Kemudian langkah berikutnya kita cek kembali apakah di keterangan invoice-nya ada uang termin atau ada kalimat pelunasan. Karena tidak ada keterangan di sini, kita bisa langsung simpan. Kemudian kalau teman-teman di perusahaannya invoice-nya lebih dari 1 pajak keluarannya, teman-teman bisa langsung saja ingin membuat dokumen faktur baru, kita klik yes. Kita lanjut ke transaksi berikutnya kepada PT Pertamina. Nah, karena di sini PT Pertamina Persero bukan pengungut PPN dan dia juga bukan pemungut bendaharawan, tapi mereka adalah pemungut selain bendaharawan, yaitu kode 03. Kita klik. Kemudian ini juga sama faktur pajak, karena bukan faktur pajak pembetulan, tanggal dokumennya sudah tertera di soal, kita masukkan saja 8 Juni. Secara otomatis akan terisi dari data laporan SPT-nya. Kita copy nomor invoice dan kita simpan. Sama seperti tadi, kita ulang lagi langkah-langkahnya. Copy dulu NPWP-nya. Semoga yang kali ini bisa. Sepertinya masih tidak bisa, jadi saya secara manual saja.
kita ke melanjutkan. Sama seperti tadi, rekap transaksi, kemudian masukkan kode yang ada di kode billing kembali. Kita copy namanya dengan harga jual per barangnya 4.940.000. Kita simpan. Oke, sudah sesuai keterangan, tinggal kita ubah jumlah barangnya yaitu dari 30. DPP PPN juga sudah sesuai dengan keterangan di sini. Kita simpan. Iya, transaksi baru. Untuk barang berikutnya yaitu Texafon N70. Kalau ini kita copy saja. Transaksi baru dengan kodenya 1234555. Harga per unitnya yaitu 3.360.000. Kemudian kita simpan. Oke, kita sesuaikan jumlah barangnya sesuai di billing invoice yaitu 20. Baru kita simpan kembali. Pilih no karena sudah cukup 20. Cuma 2 barang. Baik, di sini sudah ada keterangannya. Sudah sesuai. 148 juta dengan PPN masih tarif 10% dan kita 200. Kita simpan karena tidak ada keterangan uang muka dan pelunasan dan diskon. Kita lewati saja, langsung simpan. Untuk transaksi berikutnya yaitu PT Sejahtera. PT Sejahtera sesuai ininya tidak uang pajak, tinggal kita ubah tanggalnya jadi tanggal 14 Juni 2021 dengan kode invoice-nya, nomor invoice-nya. Kemudian kita lanjutkan. Kita masukkan secara manual lagi untuk NPWP. Seharusnya ini bisa di copy ya teman-teman, mungkin karena bisa di copy paste, mungkin karena saya salah tekan atau seperti apa hingga tidak bisa di copy paste. Isi manual kembali 411 7215. Lanjutkan langsung ke rekap transaksi. Di datanya dia dari billing invoice. Kembali data-datanya, nitrate acid. Oke, rekam barang jasa baru, harga per barang ya 340.000. Kita klik simpan. Oke, dengan jumlah barangnya 120. Temukan PPN dan DPP dengan sejumlah 42 juta dan PPN-nya 4 juta dolar. Dan untuk barang berikutnya silikon emulsi, kita masukkan kembali kodenya dengan harga per barangnya 650.000. Simpan. Oke, kita cek. Dengan jumlah barangnya 100 unit. Nah, di sini karena ada keterangan diskon 20 juta, teman-teman bisa ditambahkan di harga barang terakhirnya itu di sini diskon sebanyak 20 juta. Karena tidak ada keterangan spesifik yang barang mana yang mendapatkan diskon. Kemudian kita simpan saja. Tidak, karena hanya 2 barang dan sudah ditemukan DPP-nya sesuai dengan ada yang di soal 57 juta dan PPN-nya juga sama. Simpan. Kita klik yes untuk transaksi berikutnya pada CV Putra Melayu. Sudah sesuai semua. Berbeda faktur pajak, tinggal seperti biasa kita ubah tanggal dokumennya yaitu tanggal 22 Juni 2021
nomor invoice-nya, kita blok, copy, kita hapus kode referensi sebelumnya. Oke, kita simpan, masukkan kembali secara manual nomor NPWP-nya. Nama perusahaannya CV. Ayo kita copy, alamatnya juga bisa di copy. Lanjutkan, rekam transaksi, mengambil data dari billing invoice. Oke, kita masukkan lagi kodenya, metano, dengan harga satuannya yaitu 1.550.000. Simpan, oke. Jumlah barangnya sebanyak 80. Kemudian ditemukan DPP 124 juta dan PPN-nya 12.400. Simpan. Ya, untuk barang berikutnya yaitu Phosphoric acid dengan harga per barangnya 700.000. Kita simpan. Untuk jumlah barang yang sesuai di invoice yaitu 90, kita simpan kembali. Ya, kita kemudian baca untuk keterangan berikutnya. Nah, di invoice-nya ini dijelaskan bahwa pembayarannya ini secara termin atau cicil. Nah, kita bayar itu dengan uang muka. Uang mukanya yaitu sebesar 85 juta. Kemudian ditemukan PPN-nya karena tarifnya masih 10%, maka PPN-nya juga 8.500.000. Kita simpan. Yes. Ya, untuk transaksi berikutnya ini jangan khawatir kalau muncul seperti ini. Kita bisa ngecek ya yang tadi kita masukkan itu. Ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada 4 invoice yang kita masukkan. Kemudian untuk invoice berikutnya ke PT Makmur, masih terdapat 2 invoice lagi pada pajak keluaran yang sama, tinggal berubah di tanggal, yaitu tanggal 25 Juni 2021 dengan kodenya yaitu SCX. Simpan, masukkan kembali data NPWP-nya secara manual. Nama PT-nya kita masukkan, PT Makmur. Alamatnya kita copy saja. Kemudian lanjutkan. Kemudian rekam transaksi untuk barang yang akan dihitung, PPN-nya dengan kode 124 11. Barangnya kita copy saja. Buat rekam barang jasa dan baru, kita cari harga per unitnya di invoice yaitu 26.234 per unit. Kita simpan, oke. Di invoice membelinya jumlah barangnya sebanyak 4, kita klik 4, kemudian kita simpan. Transaksi baru tidak, karena hanya 1 barang. Dan baik, untuk PPN-nya sesuai yaitu 10.493. Kita simpan dan membuat untuk transaksi yang terakhir berikutnya ya, untuk pajak keluaran, yaitu dari PT Multi tanggal 30 Juni 2021. Untuk detail transaksi dan jenis faktur yang masih sama. Kemudian kita ubah nomor invoice-nya, kita salin yang di sini. Oke, lanjutkan. Kembali memasukkan NPWP dari PT Multi secara manual karena
tidak bisa secara copy paste. Waktu kita salin namanya, alamatnya kita salin, melanjutkan, dan kita kembali menghitung yang ada di billing invoice per barangnya. Kita masukkan dulu kodenya, kemudian nama barangnya yaitu silicon rubber. Kita rekam baru lagi. Harga per unitnya yaitu 4.125.000. Kita simpan. Jumlahnya terdapat 40. Tidak ada keterangan diskon, kita langsung simpan saja. Ya, untuk transaksi berikutnya yaitu pada barang Mercury HG. Oke, sudah ditemukan harga per barangnya berapa. Karena tadi sebelumnya ada barang yang sama, kita tinggal masukkan jumlah barangnya itu 30. Kita simpan. DPP PPN sudah sesuai tema soal. Tidak, karena hanya 2 barang. Maka ditemukan jumlah IDR atau DPP-nya sama dan diakumulasikan menjadi DPP sebesar 202.500.000 dengan PPN 20.250.000. Kita klik simpan. Kemudian kita klik no karena sudah. Untuk pajak keluarannya dengan total ada 6 pajak keluaran. Kemudian untuk langkah berikutnya teman-teman bisa langsung mengupload untuk dimasukkan ke SPT. Namun sebelum mengupload saya langsung lanjut ke pada faktur pajak masukan. Sini untuk memasukkannya secara manual. Untuk menu pilihannya sendiri tidak jauh berbeda antara pajak masukan dan pajak keluaran, akan tetapi pajak masukan seperti yang saya tadi bilang, untuk menambahkan transaksi baru atau keterangan baru ini di daftar faktur pajak masukan tidak semudah yang ada di faktur pajak keluaran karena perlu mengidentifikasikannya terlebih dahulu di referensi. Nah, kita ini memasukkan dulu di referensi, pilih lawan transaksi, administrasi lawan transaksi. Kita klik, kemudian kita klik menu tambah. Nah, kita bisa masukkan keterangan dari lawan transaksi di faktur pajak masukan. Klik OK, kita geser terlebih dahulu. Yang pertama ada dari PT Surveyor Lingkungan. Kita masukkan dulu NPWP-nya. Ini sekedar informasi apabila teman-teman NPWP-nya yang dimasukkan di soal atau di transaksi teman-teman gagal atau tidak ditemukan ini NPWP dari perusahaan mana, dan teman-teman harus melaporkannya, dalam arti melaporkan di e-fakturnya ini kan harus memasukkan NPWP. Apabila tidak bisa, teman-teman bisa menggunakan NPWP generator yang generate, yang dimana itu membuat NPWP secara acak yang dimana bisa digunakan untuk menginput ketika sedang mengisi referensi lawan transaksi atau sedang mengisi pajak keluaran. Nah, kita dimasukkan di sini namanya PT Surveyor Lingkungan. Kita copy saja. Untuk alamatnya yaitu Jalan Pasar Minggu. Apabila tidak ada keterangannya, teman-teman bisa isi aja secara acak, bloknya berapa, nomornya berapa. Kalau tidak ada keterangannya ya teman-teman, ya pengecualian. Jadi kalau ada keterangannya, isi sesuai yang tertera di keterangan. Minggu berarti kelurahan ini karena saya tidak tahu pasar Minggu di mana lokasinya. Kemudian ke kabupatennya masuk Jakarta Selatan.
Provinsi DKI Jakarta. Memang prosesnya lebih lama kalau secara menginput referensi lawan transaksi secara manual. Sangat disarankan menggunakan file CSV yang sudah tertera semua data lawan transaksinya, agar teman-teman tinggal cari yang di menu F3 tadi, kemudian klik dan otomatis profil perusahaannya terisi semua. Nah, ini kita kode pos acak saja. Nah, kemudian nomor telepon karena tidak ada keterangannya, kita juga isi asal saja, kemudian simpan. Nah, kita ini untuk uji coba yang pertama kita sebenarnya ini kita harus membuat lawan transaksi lainnya ya, khusus untuk perhitungan di pajak masukan. Kemudian kita klik no dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tutup juga ini. Kita rekam faktur karena ini sudah ada di menu daftar faktur pajak masukan. Nah, jadi teman-teman bisa cari nama faktur yang tadi kita sudah buat. Nah, ini sudah kita masukkan, yaitu 01. Masukkan 992 cari. Nah, kalau menggunakan referensi enak teman-teman, jadi langsung muncul kayak gini, kita tinggal klik nama aplikasi file. Nah, akan langsung muncul keterangan dari informasi lawan transaksi yang ada di pajak masukan, di faktur pajak masukan. Oke, kita masukkan saja nomor fakturnya. Tanggalnya mengikuti tanggal yang difaktur, yaitu tanggal 11 April 2021. Masa pajaknya sama seperti yang di faktur pajak laran, otomatis kita masukkan nilai fakturnya, nilai jumlah di DPP maksud saya, itu 15 juta. Ini di soal ya teman-teman, tuh 15 juta, dan BP-nya 1.500. Transaksi ini dapat dikreditkan karena termasuk salah satu jenis dari transaksi dan barang yang dapat dikreditkan untuk PPN-nya. Kemudian kita simpan. Yes, untuk transaksi berikut. Baik, berikutnya untuk transaksi selanjutnya, yaitu dari faktur pajak CV Legenda Design. Nah, sama seperti sebelumnya kita merekam faktur. Oke, di sini kemudian kita isi kolom-kolom khusus sesuai di soalnya, yaitu di fakturnya. Tadi sebelumnya saya sudah menambahkan ini ya, referensi di SPT-nya untuk lawan transaksi. Jadi kita tinggal memasukkan NPWP-nya saja, yaitu CV Legenda. Nah, ini sudah saya buat untuk sekedar informasi, karena seperti yang saya tadi bilang, NPWP yang tertera di soal ini tidak sesuai ya, dalam artian tidak ditemukan dia NPWP dari perusahaan apa gitu. Nah, jadi ketika teman-teman menemui kasus seperti itu, teman-teman hanya perlu membuat kode generate NPWP, yang dimana itu akan membuat kode generate buatan khusus buat e-faktur, dan kita bisa menggunakannya untuk merekam faktur pajak masukan. Baik, kita masukkan nomor seri faktur pajaknya. Oke, tanggalnya yaitu di sini di dekat tempat penandatangan 11 April 2001. Pajaknya bisa dikreditkan yaitu sebanyak 2.750.000. Kemudian PPN-nya 10% 275.000. Oke, kita simpan.
Dan untuk transaksi berikutnya, nah untuk Bisnet ini atau PT Supra Prima, dia termasuk dokumen lain ya, karena bentuknya bukan merupakan faktur pajak, jadi kita lewatin dulu. Itu nanti kita isinya di dokumen lain di sini. Kita cari kembali perusahaan PT Secure Indonesia. Nah ini saya buat. Ini NPWP-nya berbeda lagi karena kasusnya sama seperti CV Legenda Design. Karena NPWP-nya tidak bisa digunakan, jadi saya membuat generate NPWP tanggal 24 Mei 2021. Oke, termasuk transaksi yang bisa dikreditkan yaitu 50 juta dengan tarif PPN 5 juta. Simpan ya. Oke, jadi untuk yang daftar pajak masukan, apabila sesuai soal hanya terdapat 3 saja untuk yang ada di faktur pajak masukannya. Namun untuk di dokumen lain juga terdapat 1, yaitu untuk pajak masukan juga, namun dalam bentuk dokumen lain. Nah, untuk pengisiannya, tata cara pengisian juga sama seperti faktur pajak masukan atau keluaran. Kita klik di sini. Kemudian untuk keterangannya kita baca dulu soalnya dari PT Bisnet. Dari tentang keperluan internet ya. SVT. Nah, jadi bisa diidentifikasi karena ini transaksi antar PT, berarti tergolong ke dalam perolehan BKB dan CKB dari dalam negeri. Di sini karena tidak ada kalimat atau identifikasi kalau dia merupakan dokumen pengganti, jenis transaksinya itu barang tadi, dan detail transaksinya kepada pihak bukan pungut PPN karena PT Shinchan bukan pungut PPN. Nomor invoice-nya disamakan, kemudian kita isi terlebih dahulu nomor NPWP-nya. Karena di soal tidak terdapat keterangan mengenai NPWP PT Supra Prima, jadi kita buat generate NPWP khusus untuk faktur dummy. Ini sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini dia. Dan untuk nomor dokumennya bisa dilihat di nomor tagihan invoice-nya. Ini kita salin saja. Dan untuk tanggalnya, ini ada keterangan di sini. Mengikuti tanggal invoice di sini ya, karena dia yang paling awal, yaitu tanggal 3 Mei 2021. Baik, untuk DPP-nya di sini sebesar 1.750.000 dan dikenakan PPN 10% juga. Seperti yang di sini saya blok. Baik, kemudian simpan. No, karena cuma satu saja. Nah, karena sudah dihitung semua dari pajak keluaran, pajak masukan, dan pajak masukan di dokumen lain. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita harus melakukan upload dari perhitungan yang sudah kita buat atas transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, cara uploadnya pertama kita di blok dulu mana saja yang mau di upload ke SPT. Apabila sudah di blok, kemudian kita klik upload dan kita klik yes apabila muncul notifikasi seperti ini.
Baik, kemudian setelah pajak keluaran kita langsung ke pajak masukannya, kita upload, kita saat sama, oke, dia akan muncul keterangan apabila proses upload sudah selesai. Kemudian kita upload ke SPT. Langkah berikutnya kita ke SPT-nya langsung. Di sini kita klik posting. Pastikan tadi semuanya sudah di masa pajak yang tepat, yaitu masa pajak 6 untuk bulan Juni atau diubah. Kemudian kita kalau bisa mau cek dulu berapa jumlah PK dan PM-nya. Untuk yang dokumen lain tadi dari PT Supra Prima atau Bisnet itu tidak dapat dikreditkan ya, karena dia termasuk dari dokumen lain, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Oke, kita posting. Baik, kemudian membuka SPT-nya untuk diubah. Langkah berikutnya yaitu ke formulir lampiran 11AB. Nah, di sini ada keterangan untuk penyerahan dalam negerinya 784 juta, dan untuk perinciannya jadi 784 juta ini terdiri dari 568 juta yang dibayar atau yang harus dipungut sendiri, kemudian yang dipungut oleh pemungut PPN yaitu 215 juta, dan ini untuk perolehan PM-nya yang dapat dikreditkan yaitu 69.500.000 untuk DPP-nya, dan PPN yang dapat dikreditkan yaitu 6.950.000, dan untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu 5 juta. 5 juta ini asalnya dari informasi tambahan ya, keterangan di sini terdapat kelebihan bayar bulan Februari 2021 sebesar 5 juta. Kemudian kita di sini ketik dulu, dimasukkan informasinya. Yaitu bulan Februari 02, kemudian tahunnya yaitu 2021. Ini kita pindahkan karena kompensasinya ini bukan masa sebelumnya ya, tapi untuk kelebihan PPN karena ada pemutusan SPT. Nah, kemudian kita klik simpan. Oke, kita tutup. Kemudian ke formulir induk 111. Ini informasi yang tadi masih sama. Nah, ini untuk kurang perhitungan pajak yang harus dipungut sendiri, dan ini pajak yang harus dibayar. Ini pajak yang dikreditkan tadi mengurangi pajak keluaran. Apabila ingin melunasinya harus menggunakan SSP kita masukkan di sini perhitungannya hingga PPN kurang atau lebih bayarnya 0. Kemudian ini bagian 2H, kosong itu saja. Nah, ini untuk PPN KMS, yang dimana itu perhitungannya sama perhitungannya berasal dari informasi tambahan yaitu 875 juta yang terdiri dari keterangannya yang baru terdiri dari tanahnya saja 330, berarti sisanya merupakan bangunannya. Jadi 875 kita kurangkan 330, maka akan ditemukan nominal sebesar 545 juta. Dan kemudian dikali 2%, karena tarif PPN KMS adalah 2% ya. Jadi 10.900.000. Oke, nah kemudian kita upload SSP-nya. Ini saya sudah mengupload terlebih dahulu. Baik, kemudian kita isi di sini kelengkapan SPT.
Untuk kelengkapan SPT, apabila ada penambahan bisa ditambah di lainnya di sini. Kemudian tuliskan merupakan dokumen apa. Kalau tidak ada kita tidak usah, karena dari e-fakturnya sendiri akan merecord secara otomatis apa saja yang terekam di penginputan faktur pajaknya. Kemudian ini nama saya, diisi sesuai dengan nama sendiri. Kemudian jabatannya di sana dan tempat dan tanggal SPT PPN ini dibuat. Baik, kemudian untuk tempat dan tanggalnya yaitu di Jakarta, dan pada tanggalnya ini merupakan kita isi pada akhir bulan berikutnya. Jadi karena ini pengisiannya adalah bulan Juni SPT-nya, maka kita isi tanggal 30 Juli 07 2021. Kemudian kita simpan. Oke. Dan sudah, itulah pelaporan, bagaimana cara penggunaan e-faktur dalam pelaporan atau pengisian SPT masa PPN. Sekian dari saya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.